Shalom Bapak Ibu, saya percaya semua jemaat Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Raja segala Raja, bagaimana pertolongannya sepanjang minggu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami dapat menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami alamin atau kami tidak dapat datang beribadah, mulai dari ibadah ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita, kerinduanku datang padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami datang padamu ya Bapa. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kerinduanku datang padamu. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, mawasa rohku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau berindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kita ulang lagi dari awal Bapak Ibu. Kerinduanku datang padamu Tuhan, karena Engkaulah Allah mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, mawasa rohku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku,
katakan, dengan lembut katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu, angkat pujian ini dengan iman. Kita menyembah Raja segala Raja, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau, glory, glory, dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jual seperti Kau. Tak seorang pun jual, tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jual, amin, seperti Kau, Yesus. Mari kita sembah, mari kita sanjung Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan, kami datang menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan. Oh, terima kasih. Tak tersembunyi kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Allah. Amin, glory, haleluya. Kalaulah itu saya juga Tuhan, oh tangannya terbuka, tangannya terbuka. Menunggulah, tunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kuasa, sekali katakan, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah, haleluya. Kalaulah itu saya juga, amin, amin, amin.
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Bapa, kami berserah kepada Tuhan kami. Aku berserah, kami berserah Tuhan, umatmu berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah, kami berserah Tuhan. Aku berserah, ini Tuhan iman kami pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat kami. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah, sehingga kami boleh menerima kebenaran itu. Sehingga melalui kebenaran yang kami terima, iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa kita. Kita boleh merayakan kebahagiaan. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk kita. Ada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa kita, sehingga bangsa Indonesia boleh dinyatakan merdeka. Oleh karena perjuangan yang begitu panjang, perjuangan di mana darah ditumpahkan, ada kematian di sana, dan akhirnya bangsa kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Bangsa kita boleh meraih, boleh memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun sebenarnya di dalam menjalani kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang membuat bangsa tidak merdeka. Oleh karena kenapa? Ekonomi yang harus terus diperjuangkan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang melakukan kriminalisasi atas bangsa kita ini Bapak Ibu Saudara. Ada pemerintah yang masih korupsi. Dan inilah hal yang sangat menyakitkan bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa kita ada di bangsa yang belum merdeka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun juga pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang telah berjuang atas bangsa kita, melawan dengan kekuatan mereka,
dengan strategi-strategi yang baik, sehingga bangsa kita boleh meraih kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun bicara mengenai kemerdekaan Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di dunia ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih ada di dunia ini, maka pastinya kita masih diperhamba oleh dosa. Hidup manusia ada yang menderita, orang ada yang tidur di bawah kolong jembatan, dan ada orang-orang yang masih begitu bersusah payah untuk mencari nafkah kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diberitakan kepada kita bagaimana salah satu hamba Tuhan, bagaimana seorang pilihan Tuhan boleh memperjuangkan, melaksanakan tugasnya, menaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk merdeka, untuk meraih suatu tujuan yang begitu mulia itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Allah di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian kebenaran firman Allah. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita boleh merdeka sebagai orang-orang percaya. Tentu saudara, yang pertama yang perlu kita yakini bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah merdeka. Katakan amin. Kita sudah merdeka. Kenapa begitu? Karena kita telah dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa, dan kemerdekaan menjadi milik kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk kita menikmatinya di dalam kehidupan kita. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua pasal 1 ini, ketika Musa mati dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, dan Allah otomatis memilih Yosua untuk melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan. Melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan, yaitu merebut tanah perjanjian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat 2, Bapak Ibu, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Allah berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang, bawalah bangsa itu. Bawalah bangsa itu untuk merebut tanah perjanjian itu. Perkataan Allah yang begitu luar biasa ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkataan Allah yang maha kuasa, maha hebat, Bapak Ibu Saudara, memberikan suatu tanggung jawab kepada Yosua untuk membawa seluruh bangsa itu, untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Bapak Ibu, yang tujuannya adalah menuju negeri yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga diperhadapkan di dalam situasi-situasi ini. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika bangsa kita, para pahlawan-pahlawan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memperjuangkan kemerdekaan, tidak mudah, Bapak Ibu. Perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang harus meneteskan darah, kehilangan nyawa. Itu sudah menjadi bagian daripada pencapaian akan kemerdekaan itu. Bapak Ibu, di dalam kebenaran ini dikatakan oleh Tuhan, ayat 4, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika Yosua menerima tanggung jawab ini, ketika Yosua menerima perintah langsung yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja Yosua, aduh Tuhan, saya belum siap untuk hal ini. Tetapi lihat apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 4 itu, Bapak Ibu Saudara, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah akan selalu hadir, Allah selalu ada di dalam perjalanan kehidupan Yosua. Dan Tuhan tidak membiarkan dia sendirian, Tuhan tidak membiarkan dia mengalami kekalahan, melainkan Tuhan memberikan selalu kemenangan, kemerdekaan yang akan diperoleh oleh Yosua sampai seumur hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab dia katakan di sana, aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Hanya ada satu pesan Tuhan di sana, Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan dari kehidupan Yosua sebagai seorang yang menerima tanggung jawab ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah perjanjian adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati supaya dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2 kali Tuhan berkata kepada Yosua, menyatakan pesan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini kata yang sangat penting, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus menguatkan hati dan meneguhkan
hatinya. Supaya dia dapat bertindak hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia kuatkan dan teguhkan hatinya, dia akan menemukan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam perjalanan peperangan itu. Di dalam membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Kuncinya adalah itu. Pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekalipun itu menjadi sebuah hal yang penting untuk Yosua ingat di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Namun ada hal yang sangat lebih penting daripada itu dalam perkataan Allah kepadanya. Dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa kata Tuhan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, melainkan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, bekal yang harus dibawa oleh Yosua membawa bangsa Israel ini adalah selain daripada dia harus kuatkan dan teguhkan hatinya, juga jangan lupa Yosua untuk memperkatakan firman Tuhan, Taurat ini. Engkau harus merenungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Di dalam tindakanmu engkau bertindak dengan hati-hati. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun akhirnya hanya Yosua dan juga Kaleb yang boleh masuk di dalam tanah perjanjian itu, tetapi kita melihat bagaimana Allah turut campur tangan di dalam menyertai kehidupan Musa sampai merebut tanah perjanjian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Indonesia sedang ada di dalam kuartal yang ke-8, yaitu bulan Agustus ini, Bapak Saudara, di tahun 2021. Kita melihat bahwa ada begitu banyak masalah dan goncangan yang menimpa kehidupan manusia. Pandemi tentunya berdampak sangat buruk, Bapak Ibu Saudara. Berdampak pada perekonomian bukan hanya bangsa dan negara kita, tetapi kepada setiap keluarga dan pribadi masing-masing. Ada yang hilang pekerjaan, di PHK, ada usahanya yang bangkrut, tidak bisa lagi menjalankan seperti sedia kala. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus tetap berpegang teguh pada janjinya. Sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah diberikan anugerah kehidupan kepada kita, maka hal yang perlu kita selalu ingat adalah tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan berfirman bahwa Dia telah menyediakan tanah perjanjian bagi umatnya. Di awal tadi sudah dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan telah berjanji bahwa semuanya itu disediakan bagi kita, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Allah menyediakan tanah perjanjian bagi setiap saya dan saudara. Allah menyediakan berkat-berkat bagi saya dan saudara, sehingga di dalam situasi ini pun kita bisa menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. Apa yang harus kita lakukan agar semua janji Tuhan itu boleh dinyatakan dan kita rasakan di dalam kehidupan kita? Menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menerima, merebut tanah perjanjian yang telah disediakan bagi kita oleh Allah? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah perkatakan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat 8 tadi dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Biarlah Tuhan, biarlah firman Allah
yang menjadi penuntun hidup saya dan saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Biarlah firman Allah yang akan membawa kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, setiap hal yang kita lakukan menjadi berhasil. Amin. Ya, menjadi berhasil Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah menggunakan strategi, atau tentunya kita harus memiliki rencana-rencana untuk meraihnya. Kita ingat Bapak Ibu Saudara dalam Yosua pasal 2. Ini bicara mengenai pengintai-pengintai di Yeriko. Kalau dari judulnya saja Bapak Ibu Saudara, pengintai-pengintai di Yeriko. Saudara, kita tahu bagaimana kisahnya. Yosua tidak asal berperang saja Bapak Ibu Saudara, tetapi dia menggunakan strategi dalam mengalahkan setiap lawannya. Dia tahu benar Bapak Ibu Saudara bagaimana keadaan musuhnya. Dia tahu bagaimana keadaan lawannya Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Tidak bisa dilawan, tidak bisa dikalahkan dengan tenaga Yosua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bisa dilawan dengan menggunakan strategi. Harus memiliki rencana untuk mencapainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ketika kita menyusun strategi atau rencana, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu untuk yang berkaitan dengan keluarga kita, baik itu yang berkaitan untuk kita dapat benar-benar merdeka dalam hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan untuk dapat menuju kepada tujuan yang tepat dan benar adalah harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita. Amin. Harus membawa Tuhan pada setiap rencana-rencana kita. Bapak Ibu, sebab Tuhan yang dibawa dalam rencana. Tentunya Bapak Ibu Saudara, manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Amin. Dan seperti firman Allah ini Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan musuh kita yang kita harus hadapi, bagaimana keadaan kita yang sulit yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, ingat, Yosua tidak asal berperang saja. Dia menggunakan strategi yang benar untuk mengalahkan lawannya. Maka gunakanlah strategi yang benar untuk melawan lawan kita, melawan musuh-musuh kita, untuk meraih kehidupan yang benar, untuk meraih kehidupan yang berhasil, meraih kehidupan yang beruntung di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menuntun saya dan saudara menuju kepada tujuan yang tepat dan tujuan yang benar itu. Amin. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah melangkah dengan iman. Di dalam Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 17 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wow. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Di dalam pasal 3 ayat 14 sampai 17 ini Bapak Saudara bicara mengenai melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman sebab apa? Tuhan telah berjanji pada pasal yang pertama, aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa.
para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kaki mereka ke dalam air di tepi sungai itu, maka dikatakan apa? Berhentilah air itu mengalir. Wow, para imam bangsa Israel, Bapak Saudara, melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah menjadi kering, Bapak Saudara, sesaat ketika para imam mencelupkan kakinya pada sungai itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mujizat terjadi pada saat kita melangkah dengan iman. Amin. Mujizat terjadi pada saat para imam itu melangkah dengan iman, bukan sebelum melangkah, tetapi ketika mereka melangkah, mujizat terjadi. Amin. Kalau mereka tidak melangkah, mujizat tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita, saudara. Engkau ingin mujizat Allah terjadi dalam hidupmu, engkau ingin mujizat Allah terjadi, engkau mengalami kesembuhan dalam penyakitmu, engkau mengalami perubahan, pemulihan dalam keluargamu, maka hal yang kau harus lakukan adalah engkau harus melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau harus melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, karena tidak akan terjadi apa-apa kalau engkau tidak melangkah dengan iman. Dan pada waktu engkau melangkah dengan iman, itu akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Engkau akan melihat bagaimana Allah turut bekerja dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi sebelum kita melangkah, Bapak Ibu. Yosua membawa bangsa Israel merebut tanah perjanjian dan Tuhan Allah menyertainya. Tuhan juga akan menyertai saya dan saudara, membawa kita masuk dalam setiap janji-janjinya. Amin. Nah, perkatakan dan renungkanlah firman-Nya tiap saat. Perkatakan dan renungkanlah firman-Nya setiap saat. Nah, apa yang kita katakan, apa yang mau kita renungkan kalau kita tidak memberikan waktu kita untuk membaca firman-Nya? Itulah sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan. Jemaah minimal 2 pasal satu hari. Doa minimal 30 menit satu hari. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang menjadi kunci kesuksesan untuk dapat menjalani kehidupan ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Perkatakan dan renungkan firman-Nya setiap hari. Rencanakan hidup kita untuk masa yang akan datang. Melangkahlah dengan iman. Jangan takut apa yang akan terjadi. Sebab apa? Allah menyertai saya dan saudara. Amin. Nah, jadi Bapak Saudara, kisah yang pertama dalam tokoh Yosua, Bapak Saudara, yang dipakai oleh Allah, bagaimana dia harus meraih, bagaimana dia harus berjuang untuk merebut tanah Kanaan itu. Ada strategi yang harus dilakukan. Dia harus berjalan dengan iman, dan dia harus mempersiapkan dirinya untuk melakukannya. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, tentunya kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Makanya kita bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang telah percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebab apa? Kemerdekaan yang sejati sungguh telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau Indonesia merdeka di dunia ini, tetapi yang membedakan kita, kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang membebaskan kita dari dosa-dosa. Amin. Nah, di dalam Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan begini, Bapak Saudara, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Dan keselamatan yang kita terima, Bapak Saudara, itu tidak hanya berhenti pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi adalah iman yang harus terus
senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengumpamakan iman kita ini sebagai biji sesawi, Bapak Ibu. Biji itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, dia menjadi pohon yang sangat besar, Bapak Ibu. Kita tahu kisahnya di dalam Matius pasal 13, ayat 31 sampai ayat yang ke-32 itu. Dia adalah biji yang sangat kecil, yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi ketika dia sudah tumbuh, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi pohon yang sangat besar. Iman kita harus selalu dipelihara sehingga menghasilkan pertumbuhan yang berarti di dalam kehidupan kita. Menghasilkan pertumbuhan yang berarti bagi Kristus dan bagi sesama kita manusia. Amin. Nah, bagaimana caranya agar iman kita ini bisa dapat bertumbuh? Sehingga kemerdekaan yang benar-benar itu kita alami dalam hidup kita. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah ke hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bagaimana caranya agar iman kita dapat bertumbuh? Kita harus berakar di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena dikatakan dalam Kolose ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Biji yang jatuh ke tanah pertama kali akan tumbuh akarnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu akar akan menembus jauh ke dalam tanah, sehingga nantinya pohon akan menjadi kuat apabila ia diterpa angin dan badai, tidak mudah digoyahkan. Amin. Ya, biarlah hidup kita berakar di dalam Kristus. Katakan amin. Bangun hidup kita di atas firman-Nya. Semakin dalam hidup kita tertanam di dalam Kristus, semakin kuat kita menghadapi berbagai masalah dan pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Amin. Semakin kita dalam berakar di dalam Kristus, semakin kuat kita menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kemerdekaan dalam hidup kita. Maka yang pertama tadi, kita harus berakar di dalam Yesus, dan yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam Yesus. Dalam Efesus 4 ini dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah untuk diombang-ambingkan oleh setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan, Bapak Ibu Saudara. Setelah berakar, pohon akan terus bertumbuh menjadi besar dan kuat. Iman yang bertumbuh adalah iman yang menjadi dewasa secara rohani. Ingat Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13-14, susu adalah diperuntukkan untuk anak-anak. Lalu makanannya keras
diperuntukkan untuk orang-orang yang dewasa. Susu adalah untuk anak-anak, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Jadi kita harus bertumbuh menjadi besar dan kuat. Iman kita harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Sehingga Bapak Saudara, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan kita. Tidak lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak lagi menyimpan rasa iri hati kepada orang lain. Tidak lagi menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain. Karena kenapa? Kita bertumbuh besar dan kuat di dalam Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang membuat kehidupan kita memiliki hubungan yang retak kepada orang lain. Dewasa artinya Bapak Saudara, hidup mereka mandiri. Tidak bergantung lagi kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang tuanya. Melainkan mereka bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Amin. Berguna bagi orang lain. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dikatakan di sana. Orang dewasa hidupnya akan menjadi mandiri. Tidak lagi bergantung kepada orang lain. Mereka menjadi justru berguna, menjadi dampak bagi orang lain. Maka itu harus kita lakukan. Itu kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, harus mampu menjadi berguna bagi orang lain. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berguna bagi orang lain di masa-masa pandemi ini? Berdoalah bagi bangsa Indonesia, berdoalah bagi mereka yang sakit, agar mereka mengalami kuasa kesembuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka merdeka, mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berakar, bukan hanya bertumbuh, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kemerdekaan sejati sungguh sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka hal yang harus kita lakukan, hal yang diperlukan dalam kehidupan kita adalah kita harus berbuah. Kita harus berbuah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow. Di sini dikatakan saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau berbuah mah itu sudah biasa, tetapi berbuah banyak ini tuntutan dari Tuhan. Maka haruslah berbuah banyak Bapak Ibu. Amin. Haruslah berbuah banyak. Dengan demikianlah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 10, pohon yang sudah bertumbuh besar akan menghasilkan buahnya, betul? Tetapi jika tidak menghasilkan buah, maka hal yang harus dilakukan, pohon tersebut akan ditebang. Pohon tersebut akan ditebang. Tuhan juga menghendaki Bapak Saudara agar hidup kita menghasilkan buah yang banyak bagi Dia. Menghendaki agar hidup kita menghasilkan buah yang banyak bagi sesama kita. Menghasilkan buah yang banyak di keluarga kita. Suami menghasilkan buah yang banyak melalui apa? Hidup yang dewasa, hidup yang menjalankan fungsinya sebagai imam yang harus membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, bukan sebaliknya. Seorang imam memiliki tanggung jawab yang besar atas keluarganya. Bagaimana dia harus membawa istri dan anak-anaknya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu membangun mesbah keluarga kepada Tuhan, yang selalu menyampaikan firman Allah, memberitakan Taurat itu kepada mereka, dan juga merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, kita tahu itu di sana Bapak Saudara, bahwa ada buah-buah roh di sana. Tuhan menghendaki agar hidup kita menghasilkan buah yang banyak bagi Dia, yaitu buah-buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita, yang akan menjadi berguna bagi orang lain, berguna bagi pelayanan Tuhan.
Dan bukan hanya itu saja Bapak Saudara. Buah-buah yang banyak yang dituntut oleh Tuhan kepada kita adalah kita juga harus membuahkan hasil, membuahkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang harus datang kepada Tuhan. Amin. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menggapai jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mereka dapat merasakan kemerdekaan? Maka harus engkau menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu bagi orang lain, bagi teman-temanmu yang bersama-sama dengan engkau di pekerjaan. Bukan sebaliknya engkau mendengarkan setiap berita-berita yang tidak memiliki arti, berita-berita yang tidak memiliki dampak. Melainkan dimanapun kita berada, kita harus menjadi dampak, dan kita harus menyampaikan berita-berita kebenaran firman Allah. Sehingga ada banyak orang-orang yang akhirnya merasakan kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka rasakan. Oleh karena kenapa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Maka semua orang haruslah menerima Yesus. Bagaimana mereka dapat menerima? Harus ada orang yang memberitakan kepada mereka. Maka melalui kehidupan kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga mereka mengenal siapa Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka semua boleh merasakan kemerdekaan yang sejati itu. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 16 dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sekali lagi, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oleh karena itu, kalau engkau sudah berakar di dalam Yesus, maka teruslah berakar di dalam Dia. Kalau engkau sudah tertanam baik di dalam Yesus, maka biarlah terus engkau menjaga itu, hidupmu tetap tertanam di dalam Yesus. Ketika engkau sudah tertanam, engkau berakar di dalam Dia, maka engkau harus bertumbuh di dalam Yesus. Kalau engkau sudah bertumbuh di dalam Yesus, maka pertahankanlah pertumbuhanmu di dalam Dia. Dan yang terakhir adalah engkau harus berbuah banyak di dalam Yesus. Amin. Maka ketika engkau berbuah banyak di dalam Yesus, engkau, hidupmu akan menjadi dampak bagi orang lain. Hidupmu menjadi bermakna bagi orang lain. Hidupmu, para pria, hidupmu menjadi bermakna bagi keluargamu. Kalau engkau tidak merenungkan firman Allah siang dan malam, tidak memperkatakan firman Allah kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Kadang-kadang para pria ini menuntut supaya istrinya, anak-anaknya menghormati, menghargai hidupnya. Tetapi tidak pernah memperkatakan, mengajarkan firman Allah kepada istri dan anak-anaknya. Orang tua menuntut anak-anak supaya mereka memiliki iman yang baik, mereka kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak mengajarkan kepada anak-anaknya firman Allah. Ada pepatah mengatakan, tong kosong nyari bunyinya. Kalau tidak ada isi, kalau tidak ada firman Allah yang disampaikan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak mau mengikuti kita? Bagaimana kita menuntut anak-anak melakukan hal-hal yang baik, tetapi orang tua tidak melakukan hal yang baik? Nah, ini salah satu contohnya. Maka para pria harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Ingat bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Maka lakukanlah hal-hal yang baik, menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan, meniru apa yang akan kita katakan, melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Demikian juga anak-anak harus memperhatikan kehidupan yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan, dan percaya kepada Yesus, membangun hidupmu untuk terus berakar, bertumbuh dalam Dia, dan menghasilkan buah yang banyak di dalam Yesus. Amin. Sehingga kita sungguh-sungguh merdeka di dalam kehidupan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Allah yang telah kami terima bersama pada saat ini. Dan hamba berdoa Tuhan,
Biarlah melalui kebenaran firman Allah ini, kami telah belajar dari tokoh Yosua yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa Israel untuk masuk kepada tanah perjanjian, untuk merebut tanah perjanjian itu. Dan sungguh Tuhan, Engkau telah menyatakan setiap janji-janjimu, bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupannya. Tidak akan ada yang dapat melawan dia sampai seumur hidupnya. Dan kami berdoa Tuhan, agar setiap kami, umat-Mu yang telah mendengarkan firman Allah ini, kami memiliki firman Allah, kami memiliki hati yang semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, dengan kami itu semua percayai kekuatan Allah, firman Allah, yang menjadi fondasi kehidupan kami, yang membuat kami dapat berakar di dalam Yesus, yang membuat kami dapat tumbuh di dalam Yesus, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang manis, sehingga orang lain akan merasakan dampaknya dan nama-Mu yang dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, jemaat-jemaat yang merasakan dampaknya, setiap orang yang merasakan dampaknya, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan belas kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang terpapar, Tuhan pulihkan keadaan mereka dan membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka mampu berdiri teguh untuk mengalahkan virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap umat-Mu, agar di dalam menjalani kehidupan, mereka terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mereka terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Jika ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi boleh terjadi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Yang diperlukan untuk kesembuhan ini, ya Tuhan, adalah melangkah dengan iman, maka mujizat Allah terjadi. Biarlah setiap umat-Mu akan melangkah dengan iman, percaya kepada Yesus yang telah menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, saleh-salehnya orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Dan kami menutup ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam. Puji Tuhan, kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini. Nantikanlah berkat yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.